sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromente. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial ya, dimana submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama faktor-faktor interaksi sosial, dan yang kedua bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengertian dan syarat dari interaksi sosial. Baik, sekarang coba kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana faktor yang pertama adalah sugesti ya. Sugesti ini bisa kita artikan sebagai pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain tersebut dapat mengikuti pandangan ataupun pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang ya. Nah, jadi sekali lagi sugesti ini berarti mempengaruhi orang lain ya. Istilah lainnya adalah merangsang ataupun menstimulus orang lain ya. Kita bisa lihat gambar yang tersedia di sini, di mana ada seorang tokoh calon presiden ya yang mengatakan bahwa ia merupakan calon presiden yang keren dan hebat begitu ya. Nah, orang lain yang membaca ini bisa saja langsung terpengaruh dan langsung percaya dengan kehebatannya begitu ya. Ini salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain ya. Faktor yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini bisa kita artikan sebagai kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dan dilakukan oleh seseorang secara sadar ya. Jadi memang identifikasi ini meniru orang lain ya, bukan hanya secara fisik tetapi juga kebiasaan yang dilakukan sehari-hari ya. Orang lain yang ditiru itu sudah lebih mendalam begitu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah imitasi ya. Nah, imitasi ini sebenarnya hampir sama dengan identifikasi, hanya saja imitasi ini usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Jadi memang imitasi ini cenderung secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang, dan yang ditiru hanya sebatas fisik begitu ya, penampilan fisik saja. Berbeda dengan identifikasi tadi, bukan hanya secara fisik tetapi juga kebiasaannya begitu ya. Nah, kita bisa lihat gambar yang tersedia di mana seorang anak kecil meniru gaya berpakaian dari seorang aktor yang disukainya ya. Sama halnya seseorang yang meniru gaya rambut, seseorang yang meniru gaya berpakaian orang lain itu merupakan salah satu contoh dari imitasi ya. Faktor yang selanjutnya adalah simpati ya. Simpati ini bisa kita artikan sebagai suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain ya, atau istilah lainnya merasakan apa yang dirasakan orang lain, seperti merasa gembira saat melihat orang lain gembira dan merasa sedih ya, merasa berduka saat orang lain berduka cita, seperti itu ya. Jadi sekali lagi simpati ini adalah perasaan yang sama terhadap orang lain. Ketika orang lain berduka cita ya, kita merasakan kesedihan ataupun duka cita juga, itu merupakan salah satu contoh dari simpati. Nah, adapun wujud nyata dari simpati atau tindakan nyata dari simpati kita kenal dengan empati gitu ya. Empati ini berarti wujud nyata dari apa yang kita rasakan terhadap orang lain ya. Ketika orang lain katakanlah berulang tahun, kita memberikan hadiah ataupun kado, itu berarti tindakan nyata atas perasaan gembira kita terhadap orang lain. Ketika orang lain berduka cita ya, maka kita menyisihkan sebagian apa yang kita miliki untuk menyumbang kepada orang lain yang berduka cita tersebut.
Maka ini merupakan salah satu contoh dari tindakan nyata dari apa yang kita rasakan, yaitu duka cita terhadap yang dirasakan orang lain. Jadi itu artinya empati ya. Sekali lagi, empati adalah tindakan nyata dari apa yang kita rasakan terhadap orang lain. Ketika kita merasa gembira terhadap orang lain, kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan kegembiraan kita karena orang lain tersebut. Di sisi lain, ketika orang lain merasa berduka cita, kita pun merasa juga berduka cita karena melihat dia dan melakukan tindakan nyata gitu ya, berupa pemberian sumbangan, pemberian semangat dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah motivasi ya. Nah, motivasi ini bisa kita artikan sebagai dorongan, rangsangan atau pengaruh atau stimulus ya, yang diberikan seseorang kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi pengaruh ataupun dorongan tadi menuruti, melaksanakan apa yang dimotivasikan, apa yang diarahkan secara kritis atau secara rasional, masuk akal gitu ya, dan penuh tanggung jawab. Jadi memang ini disadari secara rasional, disadari secara akal sehat, berbeda dengan sugesti tadi ya. Orang yang disugesti itu tidak menyadari secara kritis dan rasional. Sedangkan orang yang dimotivasi itu menyadari secara kritis dan rasional, begitu ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang coba kita bahas subtopik kita yang kedua pada video kali ini, yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, secara umum bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama ada bentuk yang asosiatif ya, dan yang kedua adalah bentuk yang disosiatif. Bentuk-bentuk yang asosiatif ini akan menghasilkan kerjasama ya, akomodasi, akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang disosiatif ini akan menghasilkan kompetisi atau persaingan ya, kontravensi ya, menyerang orang lain secara tidak langsung, dan konflik atau pertentangan di dalam masyarakat ya. Coba kita bahas bentuk interaksi sosial yang pertama, yaitu interaksi sosial yang asosiatif. Ya, sekali lagi bahwa interaksi sosial yang asosiatif ini akan mewujudkan kerjasama dalam masyarakat, akomodasi atau penyesuaian dalam masyarakat, asimilasi dan akulturasi di dalam masyarakat, yaitu penyatuan kebudayaan yang berbeda di dalam masyarakat. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu kerjasama sebagai wujud dari asosiatif. Ya, nah kerjasama ini adalah suatu bentuk proses yang asosiatif. Kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama ya, atau persamaan tujuan ya. Ketika beberapa orang memiliki tujuan yang sama, maka dapat melakukan kerjasama ya. Sama halnya Indonesia yang melakukan kerjasama dengan negara-negara di organisasi ASEAN, karena sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu perbaikan ekonomi masing-masing negara, begitu ya. Nah, beberapa wujud kerjasama antara lain, yang pertama ada koalisi. Koalisi ini yaitu bergabungnya dua atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contoh bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum ya. Ini salah satu bentuk dari kerjasama ya. Bentuk lain dari kerjasama yaitu tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Pada proses ini ada pertukaran sumber daya dalam bentuk tawar-menawar antar pihak, antar kedua belah pihak, guna mencapai kesepakatan bersama ya. Jadi kegiatan tawar-menawar atau bargaining ini merupakan salah satu wujud dari kerjasama juga, begitu ya. Karena sudah pasti ada kesepakatan di sana ya, tanpa adanya paksaan, begitu ya. Lalu bentuk lain dari kerjasama adalah kooptasi.
yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Jadi memang terjadi penyesuaian terhadap apa yang telah terjadi, ya. Sama halnya penyesuaian setiap sekolah terhadap kurikulum, begitu. Ya, itu salah satu contoh kooptasi, ya, penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi, ya, sehingga memang organisasi ini tidak tertinggal, organisasi ini mampu mengikuti perkembangan, begitu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah joint venture, yaitu kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Umumnya tujuan dari joint venture ini adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang bersangkutan, ya. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu itu yang kita sebut sebagai joint venture, ya. Kita bahas wujud dari interaksi yang asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi, ya. Sekali lagi bahwa akomodasi ini adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan, ya. Akomodasi ini bisa juga kita artikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya, ya. Penyesuaian yang terjadi dalam masyarakat itu juga bisa kita artikan sebagai akomodasi, ya. Ketika dalam masyarakat sudah sesuai, saling menyesuaikan, ya, saling menyesuaikan tujuan dari masing-masing, maka tidak akan terjadi lagi pertentangan atau konflik, ya. Nah, dalam pelaksanaannya akomodasi memiliki beberapa bentuk, ya. Ada yang pertama bentuk koersi, ada kompromi, arbitrasi, mediasi, ada konsiliasi, toleransi, talemate, dan adjudikasi. Baik, sekarang coba kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dari akomodasi tersebut, di mana bentuk yang pertama adalah koersi. Koersi ini bisa kita artikan sebagai bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan, ya. Bentuk akomodasi berupa paksaan terhadap orang lain itu koersi, ya, sehingga memang orang lain yang dipaksa itu akan menyesuaikan tujuannya terhadap yang memaksa, begitu, ya. Nah, bentuk akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi ini bisa kita artikan sebagai akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat perselisihan atau pertentangan saling meredakan atau saling mengurangi tuntutan masing-masing, sehingga memang dapat tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi, ya. Ketika sudah meredakan ataupun mengurangi tuntutan masing-masing, maka bisa terselesaikan perselisihannya karena tidak ada lagi yang mau dituntut, seperti itu, ya. Lalu yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi ini bisa kita artikan sebagai bentuk akomodasi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga memang dihunjuk, ya, pihak ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Jadi memang pihak ketiga inilah yang mengambil keputusan terhadap perselisihan yang terjadi, begitu, ya. Itu kalau arbitrasi. Sekali lagi, arbitrasi adalah menghunjuk pihak ketiga, ya, yang sifatnya tidak berat sebelah, dan pihak ketiga inilah yang menentukan, ya, penyelesaian dari pihak-pihak yang berselisih. Lalu ada lagi bentuk akomodasi berupa mediasi. Jadi mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi, di mana sama-sama menghunjuk pihak ketiga, ya. Hanya saja kalau di arbitrasi pihak ketiga dapat mengambil keputusan, kalau di mediasi pihak ketiga tersebut hanya sebagai penengah, hanya sebagai penasihat, tidak dapat mengambil keputusan, begitu, ya. Artinya apa? Pihak ketiga di arbitrasi itu lebih kuat perannya daripada di mediasi. Kalau di arbitrasi tadi pihak ketiga dapat mengambil keputusan, sedangkan di mediasi tidak dapat mengambil keputusan melainkan hanya penasehat, begitu, ya.
Berikutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Jadi memang dipertemukan, disesuaikan apa keinginan pihak pertama lalu apa keinginan pihak kedua, ya. Jika ada misalnya kesempatan untuk saling menyesuaikan, maka perselisihan itu akan selesai, begitu ya. Maka itulah konsiliasi. Bentuk akomodasi berupa konsiliasi yaitu mempertemukan keinginan masing-masing yang berselisih. Lalu selanjutnya adalah toleransi. Ya, toleransi ini berarti bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan. Adanya keinginan untuk menghindari diri dari perselisihan yang saling merugikan. Ya, jadi secara sederhana toleransi ini bisa kita artikan sebagai kondisi saling menghargai, begitu ya, saling menghargai orang lain, saling menghargai kebudayaan orang lain, itu toleransi. Ketika orang lain kita hargai dan kita dihargai orang lain, maka tidak akan mungkin terjadi konflik atau perselisihan, ya. Berikutnya adalah bentuk akomodasi berupa stalemate. Stalemate ini adalah bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan yang memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi masing-masing yang terlibat itu kekuatannya seimbang sehingga memang konflik akan berhenti dengan sendirinya. Ya, tidak ada pemenang, tidak ada pihak yang kalah karena memang kekuatannya seimbang, begitu ya. Itu stalemate. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materi pada video ini. Ya, jika ada pertanyaan seperti biasa boleh kalian buat di bagian komentar pertanyaannya ya.